Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Sultan Nazarudin dengan NIM 01 kelas 6A. Di sini saya akan membahas mengenai Al-Quran dan evolusi manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejak manusia mulai berevolusi hingga menjadi makhluk yang sadar akan diri sendiri dan lingkungannya. Ia tak henti-henti mencari tahu dari mana ia berasal. Mula-mula manusia berdasarkan kehadirannya di dunia pada teori-teori yang didasarkan pada penjelasan religius, seperti terjadi pada masyarakat Eropa masa lalu yang mengamini penciptaan berdasarkan paham Creationism. Ini adalah suatu paham yang didasarkan pada teologi Kristen yang antara lain menyatakan bahwa 1. Bumi berumur 5-757 tahun. 2. Bumi tidak berubah. 3. Semua ciptaan tidak berubah. 4. Penciptaan manusia adalah unik, utama, dan tidak pisah dari penciptaan makhluk lainnya. Pendapat yang demikian ini diyakini secara luas hingga tahun 1859 ketika Darwin mengembangkan teorinya tentang evolusi. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai teori Charles Darwin. Kemunculan teori Darwin menstimulasi masyarakat Eropa untuk berusaha memahami dirinya dari dua perspektif, yaitu bahwa evolusi memang terjadi di bumi dan bahwa evolusi ini terjadi karena adanya seleksi alam. Capaian Darwin ini bermula dari ekspedisinya ke kawasan Pasifik dan Atlantik antara tahun 1835 hingga 1836. Dari pengamatan di berbagai tempat yang disinggahinya dalam ekspedisi ini, Darwin tertarik mengamati variasi yang ada pada jenis. Dia sampai pada kesimpulan bahwa jenis makhluk hidup yang ada itu tidaklah tetap, melainkan selalu berevolusi menjadi jenis berikutnya. Dia mengamati juga cara manusia mengawinsilangkan binatang untuk ternak untuk memperoleh varietas unggulan. Dia bertanya apakah keadaan yang demikian itu berlangsung juga di alam liar. Jika iya, siapa yang mengatur proses seleksinya? Sejak awal, Charles Darwin sangat terpengaruh oleh tulisan-tulisan tentang sosial ekonomi. Pada tahun 1838, Darwin membaca dan begitu terpengaruh oleh tulisan Malthus Principle of Population. Di dalamnya, ia mendapati pernyataan mengenai hukum untuk orang miskin yang berbunyi, hanya mereka yang mampu berproduksi yang berhak untuk hidup survive. Mereka yang hidup di dalam kekayaan dan tidak menghasilkan apapun tidak seharusnya diberikan dukungan dalam bentuk apapun. Inilah yang kemudian memberi Charles Darwin gagasan tentang seleksi alam dan kemenangan bagi yang terkuat, survival of the fittest. Pendapat yang demikian begitu mengejutkan masyarakat Eropa yang saat itu hanya memahami Creationism yang berdasarkan seluk-beluknya pada agama belaka pada teologi Kristen. Pendapat Darwin didukung oleh dua peneliti lainnya, yaitu Ernest Haeckel dan T.N. Huxley, terutama dalam teorinya yang berbau ateis dan pernyataan yang berbau ateis. Pernyataan bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang lebih menyerupai kera. Dengan demikian, Darwin meletakkan manusia dalam bagan keturunan yang berujung pada dunia binatang. Tentu saja, ini menimbulkan gelombang ateisme di Inggris menyaingi dalam paham anthropocentris. Semua berpusat pada manusia. Dari kitab-kitab keagamaan Kristen, paham ateisme sendiri sebenarnya sudah menyebar luas di Eropa jauh sebelum teori ini muncul, terutama di Jerman dan Prancis. Jauh sesudah itu, Karl Marx menggunakan teori Darwin untuk mengembangkan paham komunisme. Untuk menghilangkan paham Kristen dari masyarakat Rusia, Lenin yang sangat mengagumi Karl Marx sengaja mendirikan museum khusus untuk menyebarkan ajaran Darwin tersebut. Berpuluh tahun, para ahli mencoba mengungkapkan di manakah awal mula munculnya keempat asam amino di bumi. Berpuluh tahun, para ahli mencoba mengungkapkan di manakah awal mula munculnya keempat asam amino di bumi ini. Pada tahun 1955, seorang ilmuwan bernama Dr. Miller memberi titik terang terhadap permasalahan tersebut. Ia melaksanakan percobaan mencampur unsur metana
hidrogen, amonia, uap, dan air, dan menembakkannya dengan kilatan listrik. Proses ini menghasilkan unsur asam amino dalam air karena ia mengembangkan teori bahwa semua gas yang diperlukan untuk membentuk DNA tersedia pada atmosfer bumi secara lalu. Dalam rangsangan kilas secara acak, terbentuklah rangkaian asam amino sebagai ditemukan dalam DNA. Dengan demikian lahirlah kode genetika dan kehidupan dan dimulai dalam bentuk kehidupan bersel satu. Dengan berjalannya waktu bermiliar tahun kemudian, kehidupan bersel satu berubah menjadi hidup multiseluler yang selanjutnya berkembang menjadi tumbuhan, binatang, dan berujung pada manusia. Sampai saat ini belum ada pembuktian meyakinkan bagaimana satu jenis memecah dan berubah menjadi jenis lain. Belum jelas pula apakah bukti nyata bahwa manusia memang berasal dari kera. Yang jelas, apa yang terjadi berdasar pernyataan-pernyataan di atas tidak lebih dari sekedar teori serta kesamaan-samaan anatomi dan fisiologi antara jenis yang diperbandingkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi manusia. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan bukti-bukti yang ada, transformasi manusia secara umum melewati 4 tahap, yaitu 1. Ada Australopithecus. Kelompok ini hidup sekitar 35 juta tahun lalu, merupakan nenek moyang tertua yang profil tubuhnya mirip dengan manusia modern. Fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa kelompok ini mempunyai tinggi dan badan rata-rata 1,5 meter, suatu ukuran lebih pendek daripada rata-rata manusia modern. Otak sebesar itu diduga sudah mampu memberi mereka kreativitas untuk membuat peralatan-peralatan dalam aktivitas sehari-hari. Kemampuan yang demikian ini dimiliki oleh kera. Yang kedua, ada Pithecanthropus. Kelompok ini terdiri atas kelompok lain, diantaranya Pithecanthropus, kelompok yang mirip manusia modern, diperkirakan hidup sekitar 500.000 tahun yang lalu. Mereka dapat bertahan hidup sekitar 350.000 tahun. Tinggi badannya lebih berkembang antara lain 1,58 sampai 1,78 meter. Kapasitas kranialnya juga lebih besar sampai dengan 900 cm kubik. Kemampuan intelektualnya sebelumnya begitu juga kemampuan untuk mengadakan invensi, kreasi, dan menganalisis sebab akibat. Selanjutnya ada Netherlands, Paleanthropians. Ini adalah gelombang ketiga dari kelompok-kelompok makhluk hidup yang manusia modern. Kelompok ini hidup sekitar 100.000 tahun yang lalu. Kelompok ini bisa hidup selama 60.000 tahun. Mereka memiliki ukuran tubuh yang tidak tertinggi dan sudah mampu berjalan tegak. Kapasitas kranialnya mencapai 1.300 cm kubik. Nah, kebiasaan mereka sudah mulai mempunyai kebiasaan menguburkan anggota kelompok yang mati. Indikasi spiritual juga sudah mulai tampak, antara lain dengan menguburkan beberapa barang seperti tanduk, kijang, dan beberapa alat bersama mayat. Yang keempat ada Homo sapiens, sang manusia modern. Temuan ini memperlihatkan bahwa kelompok ini dimulai 40.000 tahun yang lalu. Tingginya tubuhnya sampai 1,89 meter dan kapasitas kranialnya 1.350 cm kubik. Memiliki bentuk kepala lonjong dengan hilangnya tulang yang menonjol di atas mata. Aktivitas yang bersifat psikis pada kelompok ini lebih menonjol daripada 3 kelompok yang disebut sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif Al-Quran mengenai evolusi manusia. Selanjutnya saya akan membahas surat At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menurut tafsir Zubdatul Tafsir min Fathul Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Isa Madinah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan dengan tubuh yang tegak sehingga dapat memakan makanannya dengan tangan, dan Allah menciptakannya dengan kemampuan memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak sehingga memungkinkan menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana Allah yang hendaki. Selanjutnya ada surat Nuh ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qad khalaqakum atwara. Padahal sungguh Dia telah menciptakanmu dalam beberapa tahapan penciptaan. Menurut tafsir Hidayatul Insan di Tafsiril Quran Ustadz Marwan bin Musa MPDI, yaitu dari mani lalu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging dan seterusnya, kemudian lahir ke dunia, lalu disusui, kemudian menjadi anak-anak, lalu menjadi besar sehingga bisa membedakan, kemudian menjadi pemuda dan menjadi orang tua, dan seterusnya sampai keadaannya yang terakhir. Lihat pula pada surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Tuhan yang menciptakan sendiri dan mengatur dengan pengaturan yang indah, jelas berhak satu-satunya diibadahi. Disebutkan awal penciptaan untuk mengingatkan manusia agar mereka mengakui adanya kebangkitan, dan bahwa penciptaan mereka dari sebelumnya yang tidak ada, berkuasa menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati untuk diberikan balasan. Banyak buku dari agama lain yang berbicara tentang asal mula kehidupan, namun tidak ada yang mendekati temuan dan capaian ilmu pengetahuan lebih apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Kenyataan yang demikian ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bahwa semua ciptaan yang ada di alam semesta adalah hasil kreasinya. Apabila keduanya bersumber dari yang satu, maka tidak mungkin akan saling menafikan, satu berwujud teori dan lain berwujud praktik atas teori itu. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Kelihatannya temuan-temuan dalam ilmu pengetahuan adalah bentuk transformasi, bentuk konfirmasi atas apa yang disampaikan Al-Quran. Peran peneliti kemudian adalah menemukan hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta, karena apa yang ada di alam ini merupakan akibat dari suatu sebab yang diatur oleh sebab yang paling utama, yaitu Allah SWT. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.